Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat. Bahkan jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sehingga kita bisa bertatap muka di YouTube yang insya Allah penuh barokah ini. Tak lupa sholawat bertautan dengan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada baginda besar kita, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang dengan keilmuan. Perkenalkan, nama saya Rizal Fauzi Mustafa dengan NIM 12120202221 yang akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Untuk soal yang pertama yaitu tuliskan dan jelaskan 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang saudara ketahui. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu filsafat ilmu. Filsafat itu merupakan usaha spekulatif yang rasional, sistematik, dan konseptual. Maksudnya yaitu untuk memperoleh pengetahuan atau pandangan yang selengkap mungkin mengenai apa yang disebut realitas atau kebenaran. Nah, adapun tujuan dari pencarian itu yaitu untuk menggambarkan dengan kata-kata hakikat, realitas akhir yang mendasar dan nyata. Filsafat juga mempertanyakan dan memeriksa keyakinan, asumsi, dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari pengetahuan dan tindakan manusia. Filsafat melibatkan kajian-kajian seperti logika, etika, ontologi, epistemologi, dan estetika ilmu. Secara mudah, filsafat itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kajian yang akan menjawab pertanyaan tentang hakikat ilmu, ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hal ini dilakukan secara sistematis dan mendalam, sehingga filsafat ilmu tidak berpanjang lebar menjelaskan tentang sejarah dari filsafat, teori, dan konsep yang ada dalam diri filsafat. Berbagai cabang filsafat melainkan membahas substansi dari filsafat itu sendiri. Hal ini dikarenakan inti dari pembahasan yang ada tidak lain dan tidak bukan adalah 3 aspek pembahasan. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Yang satu dengan yang lainnya yaitu saling berkaitan erat, hingga kemudian melahirkan suatu disiplin ilmu baru. Yang pertama, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata yaitu on dan ontos, yang artinya berada atau ada gitu. Terus logos yang artinya yaitu ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan sebenarnya. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Lalu kajian ontologi itu dikaitkan dengan objek ilmu dalam pandangan Islam. Terbagi menjadi 2 yaitu pertama, objek ilmu yang bersifat materi dan non-materi. Yang materi maksudnya adalah objek ilmu yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan. Contohnya ilmu sains, ilmu eksak, ilmu politik, sosial, budaya, psikologi, dan lain-lainnya. Yang pada non-materi yaitu sebaliknya. Yang ini tidak bisa didengar, dilihat, dan dirasakan. Yang hasil akhirnya dari objek non-materi ini lebih sebagai kepada kepuasan spiritual yang berbicara tentang ruh, sifat, dan wujud Tuhan. Lalu yang kedua ada epistemologi, adalah cara mendapatkan pengetahuan yang benar, karena epistemologi adalah teori pengetahuan, tidak lain dan tidak bukan merupakan kelanjutan yang tak terpisahkan dari ontologi. Epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani juga yang berasalkan kata epistem yang artinya pengetahuan dan logos yaitu ilmu, yang dimana ini adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya bagaimana, serta hubungan dengan kebenaran dan keyakinannya. Secara bahasa, yang ketiga ada aksiologi,
Aksiologi berasal dari kata axios, yaitu bahasa Yunani yang berarti nilai, dan kata yaitu logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi mengandung pengertian teori tentang nilai. Sementara secara umum, aksiologi dapat diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Secara umum, aksiologi bisa diartikan sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut, sehingga mendalami dulu dasar-dasar dari ilmu pengetahuan. Setiap orang yang mempelajari cabang ilmu ini kemudian bisa memahami apa itu pengetahuan, kenapa bisa ada di dunia ini, bagaimana sejarah kemunculannya, jenis-jenisnya bagaimana bentuknya, dan kemudian sampai ke pembahasan bagaimana manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan tersebut. Lalu yang kedua yaitu jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan dengan konstruksi sistematis yang diperoleh dari berpikir sistematis, didukung penelitian dengan metode rasional yang dapat dipertanggungjawabkan melalui suatu tahapan seperti adanya kebutuhan objektif melalui perumusan masalah, pengumpulan teori, adanya hipotesis, pengumpulan data, melakukan analisis data yang diperoleh, dan penarikan kesimpulan. Lalu yang ketiga yaitu tuliskan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Tuliskan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa hasanah pengetahuan ilmiah. Nah, sebuah pengetahuan ilmiah itu kita harus tahu dulu, yaitu memiliki 5 ciri pokok, yaitu empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Empiris adalah penelitian yang berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci. Lalu yang kedua yaitu sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Lalu yang ketiga yaitu ada objektif. Objektif adalah merupakan cara berpikir yang mempertimbangkan sesuatu yang nyata atau fisik dan ada terlepas dari persepsi pribadi. Yang keempat yaitu ada analitis. Analitis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu ada verifikatif. Verifikatif adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Nah, lalu adapun sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah itu yaitu ada 4. Yang pertama ada bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa yaitu alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain. Lalu ada logika. Logika adalah sarana berpikir ilmiah yang mengarahkan manusia untuk berpikir dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga ada matematika, yaitu alat atau cara berpikir sebagai proses untuk pengambilan kesimpulan yang didasarkan pada perhitungan yang kebenarannya telah ditentukan. Terus yang keempat yaitu ada statistika, merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan secara induktif dan secara lebih seksama. Nah, adapun hasanah ilmiah tidak terlepas dari 5 hal berikut, yaitu teori, hukum, prinsip, postulat, dan asumsi. Beberapa hasanah pengetahuan ilmiah yaitu ada diktat-diktat, terus atau jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah, dan banyak lagi. Yang keempat yaitu menurut saudara bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai atau ilmu dikembangkan terikat nilai? Kemukakan argumentasi saudara. Menurut saya, sebaiknya ilmu itu dikembangkan secara bebas nilai, karena agar ilmu pengetahuan dikembangkan hanya demi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan tidak boleh dikembangkan didasarkan pada pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan harus dikembangkan hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan ilmiah murni, dan agar ilmu pengetahuan tidak tunduk pada pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan. Asumsinya, selama ilmu pengetahuan dalam seluruh prosesnya tunduk kepada pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan, baik itu pertimbangan politik, religius, maupun moral, ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang secara otonom. Itu berarti ilmu pengetahuan tunduk kepada otoritas lain di luar ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan kalah terhadap pertimbangan lain, dan dengan demikian ilmu pengetahuan menjadi tidak murni sama sekali. Lalu yang kelima yaitu dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Pendekatan kuantitatif, yang pertama kita harus mengetahui ya, pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang ada di dalam usulan penelitian proses, hipotesis, turun ke lapangan, lalu menganalisis data kesimpulan, dan sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, dan rumus dan kepastian data numerik. Nah, sebaliknya pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang di dalamnya ada usulan penelitian, ada proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan, sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan non-perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, analisis isi, dan story. Yang bisa kita simpulkan dari pengertian tadi bahwa kontribusi kedua metode ini sangat baik sekali. Hanya pendekatan kuantitatif melihat realitas sebagai tunggal, konkret, teramati, dan dapat difragmentasi. Sebaliknya pendekatan kualitatif hanya melihat realitas ganda, yaitu majemuk atau hasil konstruksi dalam pengertian holistik. Itulah sebabnya peneliti kuantitatif lebih spesifik, percaya langsung pada sang objek generalis, meragukan dan mencari fenomena selanjutnya pada sang objek realitas. Mungkin cukup sekian mengenai tugas dari ujian akhir semester untuk kuliah filsafat ilmu. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.